Assalamualaikum sahabat tercinta. Ini mengisahkan kisah nyata yang menggetarkan hati. Seorang istri ustaz muda dari Jawa Timur yang sedang hamil 9 bulan tiba-tiba mengalami kejadian misterius. Bayi dalam kandungannya menghilang tanpa jejak dan perutnya kempis. Bagaimana kisah menegangkan ini? Langsung aja kita ke kisah lengkapnya yang mengguncang dan membuat kita merinding penuh haru ini. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur yang dikelilingi sawah hijau dan udara segar, tinggal seorang ustaz muda bernama Ahmad dan istrinya, Siti. Ahmad dikenal sebagai pemuka agama yang ramah, rendah hati, dan penuh kasih. Siti, istrinya, adalah seorang perempuan yang lembut dan penuh pengabdian. Mereka baru menikah setahun yang lalu, dan kebahagiaan semakin lengkap ketika Siti mengabarkan kabar gembira bahwa dirinya tengah mengandung anak pertama mereka. Kehidupan mereka penuh berkah. Ahmad melanjutkan kegiatan mengajar agama di masjid desa, sementara Siti menjalankan tugas rumah tangga dengan penuh cinta. Para tetangga kerap memuji pasangan ini sebagai contoh keluarga muda yang harmonis. Ahmad sering berkata, "Anak ini akan menjadi amanah dari Allah. Aku akan membesarkannya dengan ilmu dan iman." Kehamilan Siti berjalan dengan lancar. Setiap bulan, mereka rutin mengunjungi bidan desa untuk memeriksakan kondisi janin. Bidan bahkan menyebutkan bahwa bayi yang dikandung Siti sangat sehat dan berkembang dengan baik. Ahmad selalu mendampingi Siti dengan penuh perhatian, bahkan memijat kaki istrinya setiap malam karena sering pegal. Namun, ada hal aneh yang mulai terjadi saat usia kehamilan memasuki bulan ke-8. Siti mulai sering mengalami mimpi yang ganjil. Dalam mimpinya, ia melihat seorang perempuan tua dengan pakaian serba hitam yang berdiri di depan pintu rumah mereka. Perempuan itu tidak berbicara, hanya menatap Siti dengan tajam. Siti merasa mimpi itu terlalu nyata, sehingga ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. "Ahmad, aku merasa ada yang aneh. Mimpi itu terus datang," bisik Siti suatu malam. Ahmad mencoba menenangkan istrinya. "Mungkin hanya gangguan pikiran, sayang. Mari kita banyak berdoa. Allah pasti melindungi kita dan anak kita." Namun, firasat aneh itu semakin menguat. Di suatu malam, saat bulan terang benderang, Siti mendengar suara-suara aneh dari luar rumah mereka. Seolah ada yang mengetuk-ngetuk jendela kamar mereka. Namun ketika Ahmad memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Ahmad menganggapnya sebagai angin malam, tetapi Siti merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Ketika usia kehamilan Siti menginjak 9 bulan, keganjilan semakin nyata. Beberapa tetangga mulai membicarakan hal-hal aneh yang terjadi di sekitar desa. Salah satu tetangga bercerita bahwa ia melihat bayangan hitam melintas di depan rumah Ahmad pada malam hari. Yang lain mengatakan bahwa mereka mendengar suara bayi menangis di tengah malam, meskipun Siti belum melahirkan. Ahmad dan Siti merasa semakin gelisah. Mereka mulai memperbanyak zikir dan sholat malam. Ahmad bahkan mengundang beberapa sesepuh desa untuk datang dan membaca doa di rumah mereka. Meski begitu, suasana aneh tetap terasa, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat mengintai mereka. Pada malam menjelang peristiwa besar itu terjadi, Siti kembali mengalami mimpi buruk. Ia melihat seorang perempuan tua yang sama, kali ini lebih dekat. Perempuan itu tersenyum dingin dan berkata, "Anakmu adalah milik kami." Siti terbangun dengan teriakan keras, membangunkan Ahmad yang segera memeluk istrinya. "Tidak apa-apa, Siti. Aku akan melindungimu," kata Ahmad sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di telinga istrinya. Keesokan harinya, perasaan cemas menyelimuti mereka. Ahmad memutuskan untuk tidak meninggalkan Siti sendirian. Namun, meskipun segala upaya dilakukan untuk menjaga Siti dan bayi dalam kandungannya, takdir memiliki rencana lain yang segera mengubah kehidupan mereka selamanya. Malam itu, langit di desa tampak berbeda dari biasanya. Awan gelap bergulung-gulung menutupi bulan, dan angin bertiup dengan desiran aneh. Ahmad dan Siti duduk berdua di ruang tamu, melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Suasana di rumah mereka begitu sunyi hingga suara jangkrik pun terdengar nyaring. Namun, di balik ketenangan itu, Siti merasakan perutnya sedikit berbeda. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, meyakini bahwa bayi mereka baik-baik saja. Tiba-tiba, Siti merasa perutnya kencang dan nyeri luar biasa. Ia menggenggam tangan Ahmad dengan kuat, wajahnya pucat pasi. "Ahmad, aku merasa ada sesuatu yang salah," suaranya gemetar. Ahmad segera membimbing Siti ke kamar dan membantunya berbaring.
Ia mencoba menghubungi bidan desa, tetapi sinyal telepon sulit dijangkau malam itu. Sementara itu, Siti mulai mengeluarkan keringat dingin. Rasa nyeri di perutnya semakin menjadi-jadi. Ahmad, yang panik namun berusaha tetap tenang, terus membacakan doa agar istrinya diberi kekuatan. Namun, detik berikutnya, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Perut Siti yang selama ini membuncit karena kehamilan perlahan mulai mengempis. Dalam hitungan menit, ukuran perutnya berubah seperti orang yang tidak pernah mengandung. Siti menangis histeris sambil memegangi perutnya yang kini kosong. "Ahmad, di mana anak kita? Apa yang terjadi?" Ahmad membatu. Matanya terbelalak melihat perubahan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mencoba meraba perut Siti, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan bayi. Hanya kulit yang terasa datar, seolah-olah Siti tidak pernah hamil sebelumnya. Ahmad segera menguatkan diri dan berlari keluar mencari bantuan. Namun di luar, suasana desa terasa aneh. Tidak ada satupun cahaya dari rumah-rumah tetangga. Jalanan yang biasanya ramai oleh suara anjing atau burung malam kini sunyi senyap. Saat Ahmad kembali ke rumah, ia menemukan Siti terduduk di sudut kamar dengan wajah penuh ketakutan. Ia terus bergumam, "Aku mendengar suara bayi kita, Ahmad." Tapi dia jauh, sangat jauh. Ahmad mencoba menenangkan istrinya, tetapi ia sendiri merasa tubuhnya lemas. Ia tahu bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Esok paginya, Ahmad membawa Siti ke bidan desa untuk memeriksa keadaannya. Bidan yang selama ini memeriksa kandungan Siti terkejut saat mendengar cerita mereka. Ketika memeriksa kondisi Siti, bidan mengonfirmasi bahwa rahimnya kosong. Tidak ada tanda-tanda kehamilan, seolah-olah bayi itu telah hilang begitu saja. "Ini tidak masuk akal," kata bidan sambil menggelengkan kepala. "Selama ini kandungan Siti sehat. Tidak ada tanda-tanda komplikasi." Ahmad dan Siti semakin terpuruk. Mereka tidak tahu harus mencari jawaban kemana. Ahmad memutuskan untuk mengunjungi sesepuh desa, Kiai Hashim, yang dikenal memiliki kebijaksanaan dan ilmu spiritual mendalam. Saat Ahmad menceritakan kejadian yang menimpa istrinya, Kiai Hashim terdiam cukup lama. "Ananda Ahmad, ada sesuatu yang ingin mengambil hakmu. Ini bukan hal biasa. Kita harus mencari tahu lebih dalam." Kiai Hashim menyarankan Ahmad dan Siti untuk melakukan doa bersama di masjid desa malam itu. Ia juga memanggil beberapa ulama lain untuk membantu menguatkan spiritual mereka. Malam itu, masjid desa dipenuhi cahaya lampu minyak, dan doa bersama dilaksanakan. Suasana khusyuk, namun hati Ahmad tetap gelisah. Ia merasakan sesuatu yang gelap masih menyelimuti keluarganya. Di tengah doa, Siti tiba-tiba berteriak dari sudut masjid. Ia menangis sambil memegangi perutnya. "Aku bisa merasakannya. Anak kita," dia menangis. "Tapi dia tidak di sini." Suaranya membuat semua orang terdiam. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, merasa bahwa apa yang terjadi pada Ahmad dan Siti berada di luar nalar manusia. Setelah doa selesai, Kiai Hashim berbicara kepada Ahmad secara pribadi. "Anakmu belum hilang sepenuhnya, Ahmad. Ada sesuatu yang menahannya di antara dunia kita dan dunia yang lain. Kita harus melawan ini dengan iman yang kuat." Ahmad bingung dan takut, tetapi ia bertekad untuk melakukan apa saja demi istrinya dan anak yang belum ia lihat. Ia bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan menyerah pada keadaan ini. Namun, apa yang menantinya di hari-hari berikutnya akan membawa cobaan yang jauh lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Setelah malam yang penuh doa, Ahmad kembali membawa Siti ke rumah mereka. Meski hati mereka penuh doa dan keikhlasan, rasa cemas tetap menyelimuti. Sepanjang perjalanan, Siti hanya terdiam, sesekali menggenggam perutnya yang kini datar. Matanya sayu, seolah-olah sebagian jiwanya telah hilang bersama bayi yang ia kandung. Ketika malam kembali tiba, Ahmad memutuskan untuk membaca Al-Quran sepanjang malam. Ia merasa bahwa rumah mereka telah menjadi medan perang spiritual. Siti berbaring di ranjang, tetapi tidak dapat memejamkan mata. Ia terus mendengar suara-suara aneh, gumaman yang samar, seperti seseorang memanggil dari kejauhan. "Ahmad," bisik Siti, suaranya gemetar. Suara itu datang lagi. Ahmad menoleh dengan mata penuh tekad. Ia segera mengambil air yang telah diberi doa oleh Kiai Hashim dan menyiramkannya ke setiap sudut rumah. Namun, saat ia melakukannya,
Lampu minyak di ruangan tiba-tiba berkedip-kedip sebelum padam. Dalam kegelapan itu, terdengar suara tawa pelan, serak, dan menusuk. "Ahmad, tolong aku!" Siti mulai menangis sambil memegangi kepala. Ahmad bergegas ke arah istrinya, membacakan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Suara tawa itu menghilang, tetapi Siti jatuh pingsan. Ahmad segera menggendong istrinya dan membaringkannya di atas kasur. Saat itulah ia menyadari bahwa ada bekas goresan panjang di perut Siti, seperti cakar yang tidak mungkin berasal dari manusia. Ahmad mengusap goresan itu dengan air doa sambil memanjatkan permohonan perlindungan kepada Allah. Keesokan harinya, Ahmad kembali menemui Kiai Hashim. Ia membawa cerita tentang kejadian di rumahnya, termasuk suara tawa dan goresan aneh di perut Siti. Kiai Hashim mendengarkan dengan serius, kemudian menarik napas panjang. "Ini lebih besar dari yang kita kira, Ahmad. Ada kekuatan yang telah lama bersemayam di desa ini, dan aku takut ia kini menginginkan anakmu," kata Kiai Hashim. Ahmad bingung. "Kekuatan apa, Kiai? Apa yang harus saya lakukan untuk mengambil anak saya kembali?" Kiai Hashim menjelaskan bahwa di masa lalu, desa itu pernah menjadi tempat pemujaan makhluk gaib oleh leluhur yang sesat. Salah satu perjanjian yang mereka buat adalah memberikan tumbal, berupa bayi yang belum lahir untuk menjaga keseimbangan dunia gaib mereka. Meski praktik itu telah berhenti, jejak kekuatan itu masih ada. "Aku curiga mereka menganggap anakmu sebagai tumbal yang harus mereka ambil," jelas Kiai Hashim. Ahmad merasa marah sekaligus putus asa. "Kiai, saya tidak akan menyerahkan anak saya. Saya harus melindungi keluarga saya." Kiai Hashim mengangguk. "Kamu harus kuat, Ahmad. Kita akan melakukan ritual besar, tetapi ini membutuhkan keberanianmu. Jika kamu ragu atau takut, mereka akan menang." Ritual besar itu dijadwalkan pada malam bulan purnama. Ahmad dan Siti diminta untuk membersihkan diri dengan mandi di sungai yang telah diberi doa khusus. Mereka juga harus berpuasa sepanjang hari. Ketika malam tiba, mereka berkumpul di masjid bersama Kiai Hashim dan beberapa ulama lain. Saat ritual dimulai, Siti kembali merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasakan perutnya sedikit bergerak, seperti ada kehidupan di dalamnya. "Ahmad, aku bisa merasakan bayi kita," suaranya bergetar antara kebahagiaan dan ketakutan. Kiai Hashim tersenyum tipis. "Itu pertanda baik. Tapi perjuangan belum selesai." Saat doa-doa mulai dilantunkan, suasana di masjid berubah. Angin dingin berhembus masuk, meskipun semua pintu dan jendela tertutup rapat. Lampu minyak berkedip-kedip, dan suara-suara aneh kembali terdengar. Kali ini, suara tangisan bayi bergema di seluruh masjid. Siti menangis, memegangi perutnya, sementara Ahmad terus melafalkan doa dengan penuh semangat. Di puncak ritual, Kiai Hashim memerintahkan Ahmad untuk berdiri di tengah masjid bersama Siti. Ia diminta memegang tangan istrinya dan berdoa bersama. "Katakan, anak kami milik Allah, bukan milik kalian." Ahmad dan Siti mengikuti perintah itu. Namun, saat mereka mengucapkan kata-kata itu, suara tawa serak yang mereka dengar sebelumnya kembali muncul, kali ini lebih keras. Di sudut masjid, bayangan hitam muncul, membentuk sosok perempuan tua dengan pakaian serba hitam. Perempuan itu menatap Ahmad dan Siti dengan mata merah menyala. "Anak itu milikku," katanya dengan suara yang menggema. Ahmad tidak mundur. Ia menggenggam tangan Siti lebih erat dan berkata dengan tegas, "Anak kami adalah amanah Allah. Kau tidak berhak atasnya." Bayangan hitam itu mendekat, tetapi doa-doa yang terus dilantunkan oleh Kiai Hashim dan ulama lainnya membuat sosok itu tampak semakin melemah. Dengan suara melengking, sosok itu akhirnya menghilang, meninggalkan keheningan di dalam masjid. Siti terjatuh ke pelukan Ahmad. Ia merasa perutnya kembali hangat, seperti ada kehidupan yang kembali ke dalamnya. Ahmad memandang istrinya dengan air mata mengalir. "Kau merasakannya?" tanyanya penuh harap. Siti mengangguk, tersenyum tipis di antara air matanya. "Bayi kita kembali, Ahmad." Namun, perjuangan mereka belum selesai. Kekuatan gelap itu mungkin kalah untuk sementara, tetapi mereka tahu bahwa ada hal lain yang masih harus dihadapi. Malam itu, Ahmad dan Siti merasa lega karena bayi mereka kembali terasa dalam kandungan. Namun, mereka juga sadar bahwa kekuatan gelap yang mereka hadapi belum sepenuhnya hilang.
Kiai Hashim memperingatkan mereka untuk tetap waspada dan melanjutkan ibadah serta doa sebagai perlindungan. Pertarungan ini belum selesai, ujar Kiai Hashim dengan nada serius. Mereka akan mencoba kembali jika kita lengah. Tapi ingatlah, iman dan doa adalah senjata terkuat kita. Hari-hari berlalu, dan kondisi Siti tampak membaik. Perutnya kembali membesar seperti layaknya seorang ibu yang akan segera melahirkan. Para tetangga yang sebelumnya mendengar kabar aneh tentang kehamilannya mulai mengunjungi mereka untuk memberikan dukungan. Ahmad tetap menjaga Siti dengan penuh perhatian, tidak membiarkannya sendirian di rumah. Namun, menjelang hari kelahiran, gangguan itu muncul kembali. Di suatu malam, ketika Ahmad sedang membaca Al-Quran di ruang tamu, Siti tiba-tiba berteriak dari dalam kamar. Ahmad berlari masuk dan menemukan istrinya tergeletak di lantai, menangis kesakitan. "Ahmad, ada yang menarik perutku." Siti berteriak sambil memegangi perutnya. Ahmad segera membacakan ayat-ayat suci, namun kali ini situasinya jauh lebih menakutkan. Dinding kamar mereka tampak seperti bergerak, dan suara tawa serak kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan menggema di seluruh rumah. "Ahmad, bayi itu bukan milikmu." Suara itu terdengar jelas, diikuti oleh suara tangisan bayi yang memilukan. Ahmad tidak menyerah. Ia terus membaca Al-Quran, memohon perlindungan dari Allah. Ia juga memanggil tetangga terdekat untuk membantu mereka. Dalam waktu singkat, beberapa orang datang dan bersama-sama membaca doa. Suara-suara aneh itu perlahan menghilang, tetapi Ahmad tahu ini hanya sementara. Pagi harinya, Ahmad kembali menemui Kiai Hashim untuk meminta bimbingan lebih lanjut. Kiai Hashim menyarankan mereka melakukan ruqyah dan mempersiapkan kelahiran bayi dengan penjagaan spiritual ekstra. "Ini adalah ujian besar, Ahmad," ujar Kiai Hashim. "Tapi aku yakin kamu dan Siti mampu melewati ini. Jangan pernah berhenti berdoa." Saat hari kelahiran tiba, suasana di rumah Ahmad dan Siti begitu hening namun tegang. Bidan desa datang untuk membantu proses persalinan. Ahmad terus melafalkan doa di ruang sebelah, sementara Siti berjuang melahirkan anak mereka. Namun, di tengah proses persalinan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar rumah. Angin kencang menerpa rumah mereka, dan suara-suara aneh kembali terdengar. Ahmad berlari ke kamar Siti dan melihat bidan serta beberapa orang yang membantu mulai ketakutan. "Kita tidak boleh menyerah," teriak Ahmad. Ia segera berdiri di dekat Siti dan membacakan ayat-ayat perlindungan. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Siti berhasil melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Tangisan bayi itu terdengar keras, mengalahkan semua suara aneh yang sebelumnya bergema di rumah mereka. Ahmad menangis haru sambil menggendong bayi itu untuk pertama kalinya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Ahmad mengangkat bayi itu, angin kencang tiba-tiba berhenti, dan suasana menjadi sangat hening. Tiba-tiba, muncul bayangan hitam di sudut kamar. Sosok perempuan tua dengan mata merah kembali muncul, kali ini tampak lebih marah. "Bayi itu milikku," ia berteriak dengan suara menggelegar. Ahmad tidak gentar. Ia memeluk bayi itu erat sambil melantunkan doa dengan penuh keyakinan. Para tetangga yang berkumpul juga ikut membaca doa. Suara-suara lantunan doa menggetarkan ruangan, dan sosok perempuan tua itu perlahan memudar. Dengan teriakan melengking, ia akhirnya menghilang untuk selamanya. Setelah kejadian itu, suasana kembali tenang. Bayi laki-laki itu diberi nama Muhammad Fatur Rahman, yang berarti kemenangan penuh rahmat. Kehadirannya membawa kebahagiaan besar tidak hanya bagi Ahmad dan Siti, tetapi juga bagi seluruh desa. Kiai Hashim mengunjungi mereka beberapa hari kemudian untuk memberikan nasihat. "Ingatlah, Ahmad dan Siti, ujian ini bukan hanya tentang melawan kegelapan, tetapi juga tentang memperkuat iman kita. Anak ini adalah amanah yang besar. Didiklah ia dengan penuh cinta dan ajarkan ia untuk selalu berserah kepada Allah." Ahmad dan Siti mengangguk dengan air mata haru. Mereka menyadari bahwa pengalaman ini bukan hanya tentang kehilangan dan perjuangan, tetapi juga tentang menemukan makna sejati dari iman, cinta, dan pengorbanan. Cerita ini menunjukkan bahwa meskipun manusia dihadapkan pada ujian berat, kekuatan iman dan doa mampu mengalahkan segala bentuk kegelapan.
Ahmad dan Siti telah membuktikan bahwa keteguhan hati dan keyakinan kepada Allah dapat menjadi cahaya di tengah badai. Ingin mendengarkan lebih banyak kisah-kisah menarik lainnya? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.